Saya akan menyampaikan cuma 5 poin ya, tapi Bapak Ibu sekalian, saya harap materi yang 5 poin ini karenanya ada prakteknya ya. Jadi jangan sampai mubazir hari ini. Saya selalu mengimbau pada ulama, pada kiai, pada ustadz, pengurus DKM ya, subhanallah. Jangan sampai kita gaptek ya. Mau atau tidak mau, kita harus mampu menjalankan bagaimana cara dakwah, cara membuat satu kebaikan melalui medsos. Ya. Jadi hari ini tahapannya ada teori dikit, 4 poin aja, kemudian yang terakhir ada praktek. Saya nanti akan cek satu-satu prakteknya berhasil atau tidak ya. Jadi mohon disiapkan, tapi mohon maaf nih di HP perlu ada kuota. Kalau di sini ada wifi bagus. Ya, karena kalau enggak jalan juga di prakteknya. Ya, materinya adalah transformasi dakwah di era digital dari media sosial hingga AI. Saatnya ulama mewarnai. Ya, ini judulnya. Tapi Ibu mohon maaf ya, saya kurang bisa melihat secara fokus karena maklum saya kan termasuk bukan generasi Z ya, tapi generasi udah zamannya Pak Karno nih saya lahir ya. Jadi dari presiden pertama sampai sekarang saya nemuin tuh ya, sudah berjalan alhamdulillah 67 tahun, jadi udah lumayan mengerti dunia ini ya. Mohon doanya ya, sehat terus ya, doanya amin. Satu adalah evolusi teknologi dan lahirnya ruang baru. Ya, saya baca dulu Bapak ya. Jika kita menengok sejarah perkembangan teknologi komunikasi, ya, perjalanannya berlangsung sangat pesat ya. Kita tentu ingat era pager, ya, telepon genggam yang biasa itu, ya, kemudian kejayaan BlackBerry, ya, sehingga akhirnya era smartphone seperti yang saat ini kita jumpai. Tapi Ibu, zaman dulu itu komunikasi yang pertama kali saya sukai era saya itu adalah pager. Mungkin sudah ada yang ngalamin ya pager ya. Itu pager itu dulu, pager itu orang-orang tertentu aja dulu tuh. Kalau udah kita ditaruh di pinggang, bunyi tit 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 tit, wow, itu kayaknya bangga banget tuh. Wah, ini ada panggilan nih. Langsung kita ke telepon umum, balesin lagi. Pakai koin, nggak ada dulu HP itu ngalami saya ya. Bahkan itu luar biasa ya pager. Setiap kita panggil jalan titit nyari telepon umum, titit nyari telepon umum. Itu era dulu ya. Kemudian kira-kira cepat dikit ya, karena waktunya cepat ya, saya utamakan untuk prakteknya. Ya, kemudian setelah pager itu adalah ada HP yang pertama keluar. Itu ada HP yang biasa, Nokia yang terkenal dulu. Ya, itu Nokia. HP yang pertama yang dibawa di tenteng-tenteng, yang pertama kali orang punya HP sebelum Nokia, itu HP-nya gede segini. Gede ini orang-orang yang kaya dulu yang punya, 1-2, yang naiknya Mercy, yang silat begitu dulu. Saya lihatnya itu waktu di Blok M, ya. Luar biasa nih, bahkan ada atasan saya pakai ini HP yang gitu. Nah, HP yang ini kalau buat lempar anjing mati. Itu dulu. Baru terbitlah HP yang kecil-kecil, Nokia, Ericsson dan sebagainya, merek-merek yang lain. Dulu yang terkenal 2 itu ya, Ericsson, Nokia. Kalau yang sekarang udah menyambung di mereknya macam-macam. Ya. Kemudian saya itu waktu itu tahun 2013 itu saya masih pakai BlackBerry, bahkan sampai 2016. Terus BlackBerry itu paling canggih itu. Saya pikir itu paling canggih itu BlackBerry. Ternyata timbullah HP yang lebar-lebar. Saya sempat tanya itu di 2013 ada 1-2 udah ada. Kemudian saya amati lagi 2016 mulai berkembang itu. Saya masuk mall, lihat tuh kok semua orang liatin HP, ngapain gitu. Saya masih bingung karena saya nggak punya gitu. Ternyata itu yang dikatakan smartphone.
ya telepon canggih. Itu urutannya begitu. Nah, yang sudah ngalamin itu berarti sudah tua. Yang nggak ngalamin berarti masih muda.